Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Hakim, NIM 1905 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang kabel UTP. Sebelumnya, di timeline-nya kita urutkan penjelasannya dari pengertian kabel UTP, kedua, fungsi kabel UTP, ketiga, jenis-jenis kabel UTP, keempat, kategori kabel UTP, kelima, karakteristik kabel UTP, dan yang keenam, simulasi pemasangan kabel UTP. Bahas tentang pengertian kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unshielded with Switch Pair. Sesuai namanya, unshielded, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP atau Shield Twisted Pair. Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu jingga. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Setelah itu putih jingga, kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian hijau, kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Selanjutnya putih hijau, kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Setelah itu biru, kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Selanjutnya putih biru, kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Selanjutnya coklat, kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Dan yang terakhir putih coklat, kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Selanjutnya fungsi kabel UTP. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal kabel straight stroke, kabel crossover, dan rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal kategori 1 atau Cat 1 sampai dengan kategori 7 atau Cat 7. Selanjutnya, jenis-jenis kabel UTP. Adapun jenis-jenis kabel UTP yang perlu Anda ketahui, ada bernama straight through, crossover, maupun rollover. Anda bisa menyimak penjelasan mengenai ketiga jenis kabel UTP tersebut di bawah ini. Yang pertama, kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut. Contohnya seperti ini di gambar di bawah. Kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Seperti gambar di bawah ini. Kabel rollover. Dan yang terakhir adalah kabel tipe rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through. Namun, tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover sebagai berikut, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kategori kabel UTP.
Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya CAT. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antara semua kategori kabel UTP, kabel Cat5e dan Cat5 merupakan yang paling populer yang banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Dari yang pertama, kategori pertama atau Cat1. Kabel UTP dengan kategori pertama atau kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbit per second. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel Cat1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog plain old telephone service atau POTS. Kemudian kategori 2 atau Cat2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbit per second. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Selanjutnya kategori 3 atau Cat3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbit per second dan mendukung komunikasi data suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel Cat3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 BST saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbit per second sebagai pengganti Cat2. Kemudian kategori 4 atau Cat4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbit per second dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbit per second dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 10BST. Selanjutnya kategori 5 atau Cat5. Umum kabel UTP sebagai kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbit per second dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis Cat5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 GB per second, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya, kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet atau 10BST, dan Fast Ethernet atau 100BST. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi. Selanjutnya, kategori 5E, kategori 5E atau Cat5e. Kategori UTP, kategori kabel UTP 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 GB per second atau pada kecepatan 10 atau 100 atau 1000 Mbit per second. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan Gigabit Ethernet, meskipun kabel UTP Cat6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Selanjutnya kategori 6 atau Cat6. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya kategori 6A atau Cat6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Dan yang terakhir kategori 7 atau Cat7. Kabel UTP kategori 7 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Agar Anda lebih memahami masing-masing kategori pada kabel UTP, Anda bisa menyimak tabel di bawah ini. Seperti inilah kategori kabel UTP.
ada yang sama, yaitu tipe kabelnya yang semuanya twisted pair, tetapi ada yang berbeda. Contoh kategori Cat 1 dengan kecepatan hingga 1 megabyte per second yang penggunaannya plain old telephone service atau POTS. Untuk kategori Cat 2 kecepatannya hingga 4 megabyte per second dan penggunaannya yaitu token ring. Dan kategori 3 kecepatannya hingga 10 megabyte per second, maksimal kabelnya 100 meter dan penggunaannya token ring dan 10 base di Ethernet. Untuk Cat 4 kecepatannya hingga 16 megabyte per second, maksimal kabel 100 meter dan penggunaannya token ring dan 10 base di Ethernet. Untuk selanjutnya Cat 5 kecepatan hingga 100 megabyte per second, maksimal kabel 100 meter dan penggunaannya token ring, Ethernet dan fast Ethernet. Setelah itu Cat 5a kecepatan hingga 1 GB per second, maksimalnya 100 meter dan penggunaannya Ethernet, fast Ethernet dan Gigabit Ethernet. Selanjutnya Cat 6 kecepatan hingga 10 GB per second, maksimal kabel 100 meter dan penggunaan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet hingga 55 meter. Selanjutnya Cat 6a kecepatan hingga 10 GB per second, maksimal kabelnya 100 meter dan untuk penggunaannya yaitu Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet hingga 55 meter. Terakhir Cat 7 dengan kecepatan hingga 10 GB per second, maksimal 100 meter dan untuk penggunaannya yaitu Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet hingga 100 meter. Kabel UTP terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP, yaitu bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Tiap warna yang pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Kemudian menggunakan konektor RJ45. Kemudian kecepatan transmisi hingga 1000 MB per second. Dan yang terakhir memiliki impedansi hingga sekitar. Selanjutnya saya akan membuat simulasi pemasangan kabel UTP. Simak videonya berikut ini. Saya akan mensimulasikan cara pemasangan kabel UTP atau cara mengkrimping kabel UTP di aplikasi di smartphone, yaitu pada aplikasi UTP Simulation Cable. Langsung saja kita klik training mode. Langsung kita tap to start. Nah, di tengah ini adalah sebuah kabel yang masih utuh dan di sebelah kiri kanan ini adalah alat-alatnya, yaitu ada silet atau cutter dan ada tang gunting, dan sebelah kanan ada jack RJ45 dan ya, ada tang crimping dan juga ada testernya. Ya udah, langsung saja kita simulasikan. Pertama-tama kita kelupas kabel dulu yang ukurannya sekitar 2 meter. Setelah selesai langsung kita rapikan kabelnya karena masih kusut, masih belum rapi. Nah, kalau sekiranya sudah rapi, nah sekarang kali ini saya akan membuat kabel yang tipe stretch. Langsung saja untuk pemasangan kabel stretch, untuk membuat kabel stretch kita urutkan dulu dari yang sebelah kiri, yaitu warna putih orange. Oke, setelah itu warna orange. Setelah itu warna putih hijau.
kita urutkan dulu. Oke, setelah itu warna biru. Setelah warna biru, baru warna putih biru. Nah, seperti ini. Kita paskan dulu. Ya, setelah itu warna hijau. Setelah warna hijau, warna putih biru. Warna putih coklat. Setelah itu terakhir yang di sebelah kanan sendiri itu warna coklat. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan jack RJ45. Pastikan ujung kabel sesuai dengan konektor jack RJ45. Setelah itu kita crimping dengan tang crimping. Nah, setelah itu terakhir kita tes apakah berhasil atau tidak. Nah, jika seperti ini maka kabel yang Anda buat dengan tipe stretch berhasil. Nah, seperti ini berhasil dengan membuat kabel tipe stretch 568B. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.